Oke, teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana posisi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang mengapa mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini menjadi bagian dari mata kuliah institusional yang ada di Universitas Ahmad Dahlan. Sehingga di pertemuan kali ini kita akan lebih umum mengkaji berkaitan dengan posisi PKN di perguruan tinggi. Ada 3 bahan kajian utama di pertemuan kali ini, yakni yang pertama, berkaitan dengan latar belakang dan tujuan pembelajaran PKN di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi PKN di perguruan tinggi. Dan yang ketiga adalah kaitannya dengan pembelajaran PKN di perguruan tinggi Muhammadiyah. Latar belakang dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Di pertemuan sebelumnya, sudah kita bahas kaitan dengan konten dari bagaimana kita belajar PKN. Intinya, bahwa belajar PKN adalah bagaimana menghasilkan warga negara yang memang baik dan juga terdidik, atau dengan istilah lain adalah smart and good citizen. Belajar PKN ada beberapa hal di dalamnya. Yang pertama, berkaitan dengan belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Di pertemuan sebelumnya pun sudah disampaikan dan kita mengkaji kaitannya dengan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan, bahwa tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu adalah untuk menjadikan teman-teman sebagai ilmuwan dan profesional yang memang mencintai tanah airnya, memiliki rasa kebangsaan, demokratis yang penuh dengan adab, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, disiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang tentunya berdasarkan sistem Pancasila. Teman-teman, mari kita kaji bagaimana PKN dalam kurikulum. Istilah kurikulum ini adalah istilah yang memang dipakai di dalam dunia pendidikan. Jadi, baik pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai ke pendidikan tinggi yang sekarang sedang ditempuh oleh teman-teman, itu kaitannya adalah bagaimana mata pelajaran ataupun mata kuliah yang ada di dalamnya berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Bagaimana PKN dalam kurikulum itu? Pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur bagaimana posisi dari mata kuliah PKN di dalam kurikulum. Seperti yang diketahui, teman-teman sudah belajar PKN dari mulai SD, SMP, SMA, sampai sekarang teman-teman berada di perguruan tinggi. Itu artinya memang PKN di dalam kurikulum itu menjadi bagian dari proses sistem pendidikan nasional kita. Apa tujuannya? Di dalam pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 diungkapkan mengenai tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri, yaitu untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti halnya yang sudah dibahas kemarin, bahwa mata kuliah ini akan mengantarkan teman-teman mahasiswa untuk bisa mengenali kebutuhan dari negara dan tentunya lebih lanjutnya bagaimana dengan kebutuhan dari negara itu teman-teman mahasiswa bisa berkontribusi aktif di dalamnya. Selain
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pun mengatur tentang bagaimana kurikulum atau muatan inti dari mata kuliah yang ada di pendidikan tinggi itu wajib memuat beberapa mata kuliah, yaitu mata kuliah yang berkaitan dengan agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Teman-teman, di pertemuan sebelumnya saya telah membahas bahwa di Universitas Ahmad Dahlan tentunya ada keputusan rektor yang memang berkaitan dengan posisi-posisi mata kuliah institusional. Nah, mata kuliah institusional yang memang diatur di Universitas Ahmad Dahlan ini merupakan implementasi dari Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jadi, Universitas Ahmad Dahlan telah mengimplementasikan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dengan menempatkan mata kuliah wajib, yaitu mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan satu lagi adalah bahasa Indonesia. Lalu, di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pun tentang pendidikan tinggi, di penjelasan di pasal 35 ayat 3 huruf C itu mengungkapkan tentang maksud dari mata kuliah kewarganegaraan, yaitu mata kuliah yang intinya di dalamnya ada pendidikan yang mencangkup tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tentang NKRI, tentang Bhinneka Tunggal Ika, untuk menjadikan mahasiswa menjadi warga negara yang tentunya memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Teman-teman, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, lalu seberapa efektifkah mata kuliah ini bisa mengantarkan para mahasiswa, bisa mengantarkan teman-teman untuk bisa memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air? Beberapa masalah di kehidupan berbangsa dan bernegara ini banyak bermunculan yang tentunya bertentangan dengan rasa cinta terhadap tanah air. Lalu, apakah mata kuliah ini menjadi efektif? Silakan nanti teman-teman mencari seberapa besar efektifnya mata kuliah ini untuk mengantarkan teman-teman memiliki rasa cinta tanah air dan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Mata kuliah kewarganegaraan ini merupakan pendidikan untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, serta implementasinya dalam membentuk mahasiswa memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Itu pun termuat dalam pedoman pelaksanaan mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu bahwa teman-teman harus memahami keberadaan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi ini merupakan legalitas yang sudah diatur di dalam undang-undang. Tadi, yang pertama Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Artinya, mata kuliah ini memiliki tanggung jawab yang besar untuk bisa mengantarkan teman-teman semua untuk bisa memahami bagaimana posisi teman-teman sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi lulusan-lulusan yang profesional di bidangnya masing-masing, yang tentunya nanti harus bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara. Nah, inilah yang memang menjadi dasar kenapa mata kuliah ini ada. Sehingga nanti di dalam prosesnya, teman-teman lebih banyak menggali, lebih banyak mengkaji, lebih banyak berdiskusi yang kaitannya dengan bagaimana posisi teman-teman sebagai seorang mahasiswa yang tentunya harus punya rasa kritis, kreatif, inovatif untuk bisa membangun bangsa dan negara. Selain tadi, pendidikan kewarganegaraan yang ada di dalam kurikulum, ada posisi pendidikan kewarganegaraan untuk bela negara. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengungkapkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara itu dilaksanakan salah satunya adalah melalui mata kuliah ini, melalui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, teman-teman,
bukan saatnya lagi saat ini kita turun ke lapangan untuk bisa mempertahankan kemerdekaan kita. Tapi saat ini waktunya teman-teman untuk bisa menggali potensi teman-teman masing-masing sehingga bisa memiliki kontribusi untuk bangsa dan negara. Jadi, pada saat ini untuk kita bisa mempertahankan negara kita, untuk kita bisa memperjuangkan keberadaan negara kita, maka hal-hal inilah yang bisa kita lakukan. Bagaimana? Salah satunya dengan kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan, kemudian kita melakukan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, kemudian ada juga pengabdian sebagai prajurit TNI, dan satu lagi adalah pengabdian sesuai profesi teman-teman masing-masing. Nah, teman-teman, pendidikan kewarganegaraan ini yang dilaksanakan tentunya di kurikulum baik pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang sekarang sedang kita laksanakan, ini menjadi salah satu upaya kita untuk ikut serta membela negara. Sehingga di dalam mata kuliah ini nanti kita tidak akan banyak mengungkap tentang teori, tapi kita akan lebih banyak menggali, mencari, kemudian teman-teman juga bisa menyajikan informasi-informasi yang kaitannya dengan potensi teman-teman untuk bisa membangun bangsa dan negara. Bahan kajian kedua. Bahan kajian kedua bahwa nilai-nilai Pancasila ya yang akan menjadi orientasi yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk mengembangkan isi dari mata kuliah ini. Sepertinya materi ini sudah teman-teman dapatkan di mata kuliah Pancasila jika teman-teman sudah mengambil mata kuliah Pancasila. Namun, akan kita uraikan kembali. Nilai-nilai Pancasila itu terdiri dari 3, yakni nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar itu adalah nilai-nilai yang kaitannya diinginkan oleh manusia, kemudian didasarkan pada kodrat manusia, kemudian diperjuangkan oleh manusia karena dianggap itu berharga. Nah, kita mengatakan bahwa 5 sila yang ada di Pancasila itu sebagai nilai dasar. Kemudian, ada nilai-nilai instrumental. Nilai-nilai instrumental ini yang kemudian dimaknai dipedomani dalam sistem politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan bersumber dari nilai dasar yang bersifat berubah. Jadi ada hal-hal nilai instrumental yang ada di Indonesia. Pertama, pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kemudian peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR, kebijakan-kebijakan dan hukum-hukum positif lainnya, itu kaitannya dengan nilai instrumental. Ketika tadi nilai dasar sifatnya masih sesuatu hal yang memang dianggap berharga, diinginkan oleh manusia, kemudian berkembang menjadi nilai instrumental yang intinya nilai instrumental itu harus dipedomani. Nah, kemudian ada nilai praktis. Nilai praktis ini tentunya kaitannya adalah bagaimana pembentukan sikap, perilaku, dan perbuatan manusia. Jadi, diwujudkan sebagai implementasi dari nilai dasar dan nilai instrumental. Jadi, sikap perilaku sehari-hari yang kaitannya dengan memang keimanan ketakwaan dan nilai-nilai yang ada di dalam nilai dasar ataupun nilai instrumental itu. Misalnya, nilai dasar kita di sila pertama itu kaitannya adalah dengan nilai ketuhanan. Kemudian nilai instrumentalnya bahwa di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 29 ayat 2 itu kaitannya adalah bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk bisa memeluk agamanya masing-masing dan kepercayaannya tersebut. Nah, kemudian nilai praksisnya apa? Tentunya kita tidak memaksakan kehendak kita terhadap sesama warga negara, terutama kaitannya dengan proses peribadatan dan proses agama, pelaksanaan agama masing-masing. Nah, ini adalah salah satu contoh dari implementasi nilai-nilai Pancasila. Jadi, teman-teman, dasarnya di mata kuliah PKN ini bahwa nilai dasar, nilai instrumental, kemudian yang dikembangkan dan diimplementasikan dalam bentuk nilai praksis itu, kemudian itulah yang akan menjadi dasar dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nanti teman-teman di setiap bab di materi ini akan membahas tentang itu. Nah,
Nilai-nilai Pancasila yang tentunya terdiri dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan itu senantiasa harus bisa membentuk perilaku Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Nah, inilah yang menjadi dasar atau orientasi atau menjadi pijakan atau menjadi pedoman dalam, eee, pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan. Eee Ada dimensi-dimensi yang bisa kita lihat bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa dijadikan sebagai orientasi dari pendidikan kewarganegaraan. Misalnya, di sila ketuhanan itu ada dimensi moral di dalamnya yang intinya ada nilai spiritualitas di dalamnya, bagaimana manusia itu bisa mendekatkan diri dengan penciptanya. Kemudian di sila kemanusiaan, di sila kedua, kita bisa dilihat di situ ada dimensi humanus, artinya bagaimana memperlakukan manusia lebih manusiawi, artinya kita bisa mengupayakan meningkatkan kualitas kemanusiaan itu dalam pergaulan antar sesama. Kemudian ada sila ketiga yang isinya di sana ada dimensi solidaritas atau rasa kebersamaan dan cinta tanah air. Kemudian di sila keempat ada sila kerakyatan, di mana di situ terdapat dimensi yang intinya kita bisa menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, kemudian juga kita tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Terus kemudian kelima, ada sila keadilan, di mana di dalamnya mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Nah, teman-teman, sekarang kita sampai pada bahan kajian ketiga. Di bahan kajian ketiga ini, bagaimana posisi mata kuliah PKN di perguruan tinggi Muhammadiyah. Teman-teman, teman-teman sekarang berada di Universitas Ahmad Dahlan. Universitas Ahmad Dahlan merupakan universitas yang berada di bawah naungan perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, kalau kita lihat modal sosial Muhammadiyah ini seperti ini, tapi teman-teman perlu mengetahui bahwa ini sekarang sudah berubah. Makin lama, amal-amal usaha Muhammadiyah semakin banyak. Bahkan pesantren, kemudian sekolah, makin lama makin bertambah. Nah, 635 panti asuhan, 176 kampus ini dilaporkan di Muktamar ke-47. Tentunya hal inilah yang menjadi patokan bahwa Muhammadiyah mempunyai peran penting untuk bisa membentuk warga negara-warga negara yang memang bisa berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil penelitian PKN di berbagai negara ini menyimpulkan bahwa secara umum bahwa PKN yang dilakukan di berbagai negara itu mengarahkan warga negaranya mendalami kembali nilai-nilai dasar, sejarah, masa depan bangsa, terutama yang bersangkutan dengan nilai-nilai fundamental yang dianut oleh bangsa yang bersangkutan. Bagi Muhammadiyah, PKN yang dikembangkan di lingkungan amal usaha pendidikannya harus bisa menemukan kembali relevansi nilai-nilai fundamentalnya, yaitu nilai-nilai Islam dan keindonesiaan. Dengan tentunya tidak bisa lepas dari realita dinamika sosial yang memang berkembang di masyarakat. Jadi, PKN yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah dikembangkan yang intinya adalah menguatkan nilai-nilai Islam dan keindonesiaan. Tentunya nilai Islam dan keindonesiaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipertentangkan, tapi satu kesatuan. Dimulai kita melihat sejarahnya, bagaimana Indonesia ini bisa terbentuk dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi dasar kenapa PKN menjadi kajian penting di perguruan tinggi Muhammadiyah. Yang paling penting lagi bahwa PKN di perguruan tinggi Muhammadiyah, tentunya di UAD ini, nanti tidak hanya kita memperkenalkan tentang cognitive domain atau moral knowledge semata, bahwa hal-hal yang baik saja kita tidak akan memperkenalkan tentang bagaimana hal-hal yang baik saja, namun di dalamnya ada bagaimana kita bisa mengimplementasikan hal-hal yang baik itu yang tentunya untuk kemajuan bangsa dan negara. Jadi
Intinya, jika tadi di awal bahwa belajar PKN adalah belajar untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas, ada tambahan lagi di perguruan tinggi Muhammadiyah, bahwa belajar PKN di perguruan tinggi Muhammadiyah adalah membentuk mahasiswa yang nantinya menjadi mahasiswa yang good, yang baik, dan juga menjadi warga negara yang memang bisa bertanggung jawab, responsibel. Nah, itulah yang memang menjadi target. Jadi tidak hanya baik, tidak hanya pintar, tapi juga satu lagi, bertanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab sebagai posisinya, sebagai warga negara, dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang tentunya harus bisa berkontribusi aktif untuk bisa uh, memberikan rahmat untuk alam. Oke, teman-teman, itulah 3 bahan kajian yang perlu teman-teman pelajari di pertemuan ini. Harapannya di pertemuan ini teman-teman bisa mendapatkan sesuatu hal dan tentunya teman-teman bisa mengkaji lagi berbagai macam literatur. Silahkan teman-teman menuliskan kaitan dengan apa yang teman-teman temukan hari ini sesuai dengan materi hari ini, yaitu tentang bagaimana posisi PKN di perguruan tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.